السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatidah, guru-guru sekalian, jajaran BKM masjid kita, seluruh unsur pimpinan desa kita, ayahandaku, abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Sambil kita sama-sama berniat i'tikaf di rumah Allah yang mulia, marilah kita melanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah. Tema kita hari ini, Nabi Ya'qub memerintahkan anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan Benyamin. Ayat yang terakhir kita bahas yaitu ayat 83 surat Yusuf. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Setelah mendengarkan alasan dan pembenaran-pembenaran yang disampaikan oleh abang-abang daripada Nabi Yusuf dan Benyamin di depan ayah mereka Nabi Ya'qub tentang perihal Benyamin dituduh mencuri, sehingga Benyamin tidak bisa kembali bersama abang-abangnya ke Palestin. Dijawablah oleh Nabi yang bijaksana Ya'qub alaihissalam, Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu almusta'an. Saya ulangi, Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Berkatalah Ya'qub setelah mendengarkan uraian dan keterangan dari anaknya, hanya diri kalian saja yang menganggap keburukan itu sebuah kebaikan. Atau dalam bahasa lain, kalian selalu mengada-ngada, kalian selalu mencari-cari alasan untuk sebuah keburukan yang kalian anggap keburukan itu adalah kebenaran atau kebaikan. Asallahu an ya'tiyani bihi jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan, mengembalikan Yusuf dan Benyamin keduanya kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Allah lah sesungguhnya yang mengetahui segalanya dan maha bijaksana. Kita masuk ke ayat selanjutnya, ayat 84. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusufa wa biyaddas 'aynahu. Setelah itu Ya'qub berpaling dari anak-anaknya sambil dia berucap,
Ya asafa ala Yusuf. Asaf dalam bahasa Arab artinya al-huzn syadid, atau sedih yang luar biasa. Sambil dia meninggalkan anak-anaknya, membelakangi anak-anaknya, terus Nabi Yakub dengan kesedihan yang luar biasa berucap, Ya asafa ala Yusuf, Ya asafa ala Yusuf. Dia sedih sekali. Benyamin tidak bisa kembali, yang dia ucapkan Yusuf. Begitulah hebatnya bahwa posisi Nabi Yusuf dalam pandangan ayahnya Nabi Yakub. Karena cikal bakal Nabi, hanya Yusuf yang akan menggantikan posisi Yakub dari 12 orang anak sebagai Nabi. Yang lain 11 lagi anak Yakub tidak Allah pilih sebagai Nabi dan Rasul. Maka ketika itu memahami ini, sampai terus semakin sedih. Wabiyaddas ainah, memutihlah kedua mata Nabi Yakub. Tak tahan menahan al-huzn syadid, sedih yang luar biasa. Air matanya pun sampai kering. Bahkan sebagian berpendapat kedua mata Nabi Yakub buta. Minal huzni fahuwa kadhib. Saking sedihnya masalah ini, fahuwa kadhib. Tapi walaupun marah seorang nabi, seorang ayah kepada anaknya, kadhib, dia tahan amarah itu untuk anak-anaknya. Tidak ada dia laknat anaknya, tidak ada dia pukul anaknya. Hanya sambil bersedih mengucapkan, aku sedih sekali kepada Yusuf, terus menerus sampai memutih kedua mata Nabi Yakub. Sedih sambil menahan emosi, fahuwa kadhib. Mengenai ucapan Nabi Yakub, ya asafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, an Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tu'ta ummatun minal umami 'indal musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alam tara ila Yaquba hina asabahu ala ibnihi ma asabahu minal huzni lam yastarja' innama qala ya asafa ala Yusufa. Allahu akbar. Mengenai ayat ke-84 ini, waktu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf, dan Nabi Yakub membelakangi anak-anaknya dan berkata, aku sedih yang luar biasa terhadap Yusuf. Maka Nabi mengatakan, lam tu'ta ummatun minal umam. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Maka Rasulullah mengatakan, belum diberikan oleh Allah
satu umat, satu golongan dari umat-umat yang lain, ketika umat itu kena diuji musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alam tara ila Ya'qub. Nabi menyambung, belumkah kalian, tidakkah kalian melihat kepada Nabi Ya'qub alaihissalam ketika diuji musibah terhadap anak-anaknya, berpisahnya Yusuf dan Benyamin dengan Ya'qub alaihissalam. Musibah, kesedihan, duka. Tak tahu hidup atau mati mereka ini. Kalau tahu sudah meninggal, aman. Kuburnya tahu, kapan wafatnya jelas. Tapi masalahnya itulah musibahnya yang belum diketahui oleh Ya'qub, nasib Nabi Yusuf alaihissalam. Dan apa yang Allah uji terhadap Nabi Ya'qub? Nabi Ya'qub tidak mengucapkan lam yastarja'. Bahasa lainnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, al-istirja'. Kalaulah kita dengar mungkin di Arab lagi umrah lagi haji ada musibah, istirja'. Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un, istirja'. Artinya mohon doa tadi kepada Allah. Kami ini sesungguhnya hanya milik Allah segalanya dan kembalinya kepada sang pemilik, yaitu kepada Allah Jalla wa'ala. Namun itulah istimewanya umat Muhammad, kata Nabi kita. Tak ada umat-umat sebelumnya Allah beri suatu doa diucapkan ketika ada musibah kecuali umat Muhammad ini. Jika ada kalian ujian dari Allah, ujian nikmat, ujian musibah, kesusahan, tetap baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti zaman-zaman sebelumnya belum berlaku, Allah belum beri kalimat istirja' ini. Karena di waktu musibah gelombang kedua, duka berita yang diterima oleh Nabi Ya'qub, Benyamin ditangkap, dituduh mencuri, itu beban luar biasa setelah kehilangan Yusuf. Dia hanya mengucapkan ya asafa ala Yusuf, ya asafa ala Yusuf. Aku sedih sekali dengan nasib Yusuf ini. Tapi bagi umat Muhammad, kata Nabi, jika ada berita duka, kesedihan dan duka-duka lainnya, ucapkanlah kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata setelah kita tahu hadis ini, besar sekali manfaat pahala yang diucapkan oleh Muhammad kalimat istirja' tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kalimat ini belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Hadis riwayat Sa'id bin Zubair. Setelah itu, karena telah memutih kedua matanya, ada yang mengatakan buta mata Nabi Ya'qub menahan kesedihan sampai kering air mata itu, hatta tajifat dumu', kering air mata, tak ada lagi. Sedih tapi tak ada air mata, begitulah kurang lebih. Berkatalah anak-anaknya, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin, atau kama qala Allah. Ayah, kata anak-anaknya yang menyaksikan kesedihan ayah tadi, Nabi Ya'qub alaihissalam, kau selalu ingat menyebut Yusuf sampai-sampai engkau akan kena penyakit kronis
Ada yang mengatakan di sini bisa nanti gila karena terlalu sedih. Au takuna minal halikin, atau engkau akan binasa sendiri wahai ayah kami karena kesedihanmu yang sudah kelewat batas. Tuh dia. Hebatnya dijawablah oleh ayah lagi. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan berkatalah Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, sesungguhnya aku hanya mengadu, hanya memanjatkan doa permohonan kepada Allah dari duka kesedihan ini, dan aku mengetahui dari Allah segalanya apa yang tidak engkau ketahui. Pertanyaannya, mengapa ini yang dijawab oleh Nabi Ya'qub ketika anak-anaknya menyaksikan yaitu duka cita yang luar biasa, kesedihan dari ayahnya, mengucapkan Yusuf, 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 aku sedih sekali Yusuf. Hai ayah, cukuplah, jangan begitu, ingat terus, dan kamu nanti bisa sakit kronis, dan engkau bisa nanti gila gara-gara ini wahai ayahku. Alasan pertama mengapa Nabi Ya'qub menjawab setelah anaknya berucap itu, hanya kepada Allah aku mengadu duka, galau, kesedihan, dan aku mengetahui ilmu itu dari Allah, apa-apa yang kalian tidak ketahui wahai anakku. Dalam riwayat dikatakan, pada suatu hari ada seorang laki-laki, ada yang mengatakan tetangga daripada Nabi Ya'qub alaihissalam bertemu dengan Ya'qub. Wahai Ya'qub, mengapa dengan kesedihanmu? Mengapa pandanganmu, kamu sekarang sudah buta? Ada apa dengan matamu? Dulu tidak seperti ini, tapi sekarang kau tak bisa melihat lagi. Dijawab oleh Ya'qub, ala huzni Yusuf, mataku begini karena aku sedih dengan kehilangan Yusuf. Ditanya lagi, wahai Ya'qub, mengapa sekarang badanmu makin bungkuk? Mengapa sekarang engkau makin lemah kami lihat? Dijawablah oleh Ya'qub kepada tetangganya yang bertanya tadi, karena aku ingat kepada Benyamin adiknya Yusuf. Baru setelah itu ditegur Nabi Ya'qub oleh Allah Subhanahu wa taala. فأوحى الله على يعقوب بعزتي وجلالي لو كانا ميتين لأخرجتهما إليك حتى تنظر إليهما أتشكوني إلى خلقي. Wahai Ya'qub, aku memberikan berita dan wahyu kepadamu. Apakah engkau mengadu dukamu ini kepada sama manusia makhluk yang kuciptakan sepertimu? Demi keagunganku dan kemuliaanku, wahai Ya'qub, seandainya aku berkehendak, jika Yusuf dan Benyamin telah mati menjadi mayat, aku berkehendak untuk itu, bisa dua-duanya kukeluarkan mayat itu, anakmu, di hadapanmu, sehingga engkau bisa menatap mayat kedua anakmu itu, kalau aku berkehendak. Maka terkejutlah Nabi Ya'qub, sehingga dia jawab,
Nabi Yakub menjawab tentang wahyu ini. Rabbi, wahai Rabbku, Allahku, khati'atun akhta'tuha, kesalahan yang telah kuperbuat tadi itu dengan ku jawab kepada tetanggaku yang bertanya tentang kondisi kesehatanku, mataku dan juga badanku telah menyusut sekarang ini. Aku mohon ampun atas dosa itu, wahai Rabb. Aku mohon ampun jika itu dosa. Aku juga mohon ampun jika itu kesalahan. Faghfirha li, ampuni ya Allah, maka ampuni ya Allah untukku. Allah jawab, qala qad ghafartu, aku telah mengampuninya tentang hal itu, wahai Yaqub. Fakana min dzalika idza su'ila qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Maka sejak kejadian itu Allah tegur Nabi Yakub karena dia jawab keluhannya itu atas pertanyaan tetangganya. Memang tak salah Nabi Yakub jawab, ditanya, bukan Nabi itu yang datang untuk curhat. Tapi ketika bertemu di suatu tempat dan mereka melihat ada perubahan yang terjadi dari fisik tubuhnya Nabi Yakub yang dulu sangat luar biasa, sekarang sudah buta dan sudah bungkuk. Karena waktunya sangat singkat, berarti sebelum-sebelumnya tetangganya juga sering lihat kondisi Nabi Yakub, sering jumpa mungkin di depan rumah atau sebagainya, sehingga muncullah pertanyaan, kok pada pertemuan berikutnya kami lihat sedrastis itu kesehatan Nabi Yakub berubah. Penasaranlah tetangga ini dan bertanya. Dijawab pula oleh Nabi Yakub. Maka dikatakan jawaban Nabi Yakub bukan maksudnya adalah Nabi Yakub mengadu, berkeluh kesah, memohon atau bersandar kepada tetangganya, tapi hanya sebatas menjawab pertanyaan. Namun bagi seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala menegur. Kalau kita tak apalah ditanya, apakan Pak, apakan Tengku? Kurang sehat, saya tak mengapa. Tapi khusus untuk Nabi Yakub alaihissalam, dia jawab itu, maka ditegur Allah. Mulailah pasca teguran tadi, setelah ditegur, sejak itu kejadiannya sampai wafatnya Nabi Yakub, jika ada yang tanya tentang kondisi Nabi Yakub, dia hanya menjawab, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Samalah dijawab kepada anak-anaknya, hai ayah, kenapa sedih kali? Janganlah kelewat batas ayah, nanti kamu bisa gila, bisa kronis penyakitmu, dan engkau bisa binasa, wahai ayahku. Dia jawab, enggak mau lagi, dia tak mau curhat sama anaknya. Hanya dia jawab, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadu, berdoa dan bersandar sepenuhnya, bermunajat tentang masalah musibah, tentang kesedihan kepada Allah. Baru setelah itu Nabi Yakub berkata lagi, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah cari Yusuf dan adiknya Benyamin. Cari adik kalian Yusuf dan adik kalian Benyamin. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Ini pesan untuk kita. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya dialah hanya yang berputus asa dari rahmat itu orang kaum kafir.
Maka tak heran jika kita dengar ada orang-orang tertentu dari orang kafir bunuh diri. Tak sanggup dia bayar hutang, bunuh diri. Tak sanggup dia menghadapi hidup, bunuh diri. Putus asa dari rahmat Allah. Sebab tak menerima Islam. Kalau dia menerima Islam, Islam memberi jalan keluar. Wala tayasu min rauhillah. Jangan sekali-kali wahai kalian umat Nabi Muhammad, yaitu kalian putus asa dari rahmat Allah. Diuji sebentar, kita langsung mengeluh, ya Allah, Pak Kandung, kenapa saya? Kenapa bukan tetangga saya? Kenapa bukan orang lain? Mengapa saya, ya Allah? Allah jawab, karena aku mencintaimu. Karena Allah jika mencintai seorang hamba, ibtala. Allah kata Nabi, kalau cinta bertambah cinta kepada seorang hamba, Allah uji dia. Itu kita lupa. Macam-macam diuji. Ujian yang fair. Ujian yang Allah beri equal, imbang ujiannya. Based on equality. Allah itu maha tahu. Karena la yukallifullahu illa usaha. Allah tak akan membebani, menguji seorang hamba kecuali hamba itu mampu keluar dengan ujian yang aku uji. Diuji ini dalam rumah tangga, diuji itu di kantor, diuji ini dalam bisnis, diuji segalanya Allah uji, dan Allah maha tahu yang diuji ini mampu keluar dari masalah yang sedang Allah uji. Makanya innallaha idza btala abdan idza ahabba abdan ibtalah, atau kama qala Rasul. Jika Allah itu telah cinta kepada seorang hamba, Allah uji. Ujiannya fair. Allah maha tahu, mampu kita keluar dari ujian itu. Maka hanya orang-orang yang tidak putus asa, tidak pasrah dengan rahmat Allah, mampu keluar dari segala ujian. Sudah diajar oleh Allah dari surat ini, ayat ini, bahasa lainnya. Hai, kata Nabi kita Muhammad dalam surat Yusuf, kisah Yusuf, salah satu pelajaran lainnya, jangan sekali-kali kalian yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, jika diuji musibah, kalian langsung lari dari rahmat Allah, putus asa dari memohon dan berusaha di jalannya. Ini dia. Pertanyaannya, mengapa Nabi Ya'qub menjawab ini? Berkata, pergilah kalian, carilah adik kalian sampai dapat, carilah keduanya itu. Kita ambil 5 menit lagi. Dalam sebuah riwayat, Nabi Ya'qub alaihissalam bermimpi. Datanglah sosok jelmaan manusia masuk ke dalam rumah Nabi Ya'qub, sehingga Nabi Ya'qub berucap, bagaimana bisa masuk ke dalam rumah saya? Siapa yang memasukkan kamu, wahai sosok, ke dalam rumah saya? Padahal aku telah mengunci pintu itu. Sehingga dijawablah, wahai Nabiullah Ya'qub, aku ini adalah, yaitu yang mengambil ruhnya manusia laki-laki dan mengambil ruhnya armalul azwaj, atau bahasa lainnya yang membuat perempuan-perempuan itu janda, yang membuat laki-laki itu duda. Dan aku juga lah yang mengambil, memisahkan, wa ufarriqul mujtami'at, memisahkan keluarga besar, sahabat setia, orang karib, kerabat, persatuan apapun, akulah yang memisahkan mereka. Akulah yang diperintahkan Allah untuk itu. Dijawablah oleh Nabi Ya'qub,
Kalau begitu anta malikul mauti. Kalau begitu engkau adalah malaikat maut. Naam. Benar wahai Israel. Nama lain Nabi Yaqub Israel. Hamba Allah yang berjalan di tengah malam. Maka Bani Israel anak-anak keturunannya. Nama lain Yaqub Israel. Maka berucap lagi, ya Israel, wahai malaikat maut Israel, di antara ruh-ruh yang engkau cabut, aku ingin bertanya kepadamu, apakah ruh yang orang dimakan oleh binatang buas, sibak binatang buas, juga berurusan denganmu? Naam. Siapapun yang dimakan oleh binatang buas dilahap, akulah juga yang mencabut ruhnya atas perintah Allah. Ditanya lagi, Yusuf, apakah Yusuf anakku diterkam dan mati? Dijawab oleh malaikat maut, la, hayyun yurzaq. Yusuf masih hidup dan sedang menikmati rezeki Allah sekarang ini. Oh, kemana enggak nikmat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Allahu Akbar. Baru ditanya lagi, kalau begitu, di antara ruh-ruh yang engkau cabut itu, ada untuk meyakinkan, ada enggak ruh Yusuf? La, tidak ada ruh Nabi Yusuf. Itu jawaban malaikat maut. Sehingga karena mimpinya ini mukjizat, mimpi Nabi itu salah satu mukjizat. Mimpinya inilah makin meyakinkan bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Tuh dia hikmahnya. Karena jawaban malaikat maut yang datang dari mimpi Nabi Yaqub, la hayyun yurzaq. Enggak mati, dia belum mati. Dia hidup masih dan sedang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah ayat tadi itu, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Makin semangat dapat wahyu dari Allah, masih hidup anakku ini. Sehingga karena mimpi dari mukjizat, besoknya dikatakanlah kepada anak-anaknya, ya baniya, anakku sebagian kalian pergilah lagi ke Mesir, cari sampai dapat, cari tahu Yusuf dan Benyamin, kedua adik kalian ini. Syaratnya satu anakku, la tayasu min rauhillah. Jangan dalam usaha ini sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Berpulang berarti untuk kita pun jangan berputus asa dalam kondisi ujian apapun dari memohon rahmat Allah Rabbul Alamin. Karena sifat putus asa dari rahmat itu hanya dimiliki oleh kaum kafir. Allah yang bilang, bukan Zulham, Quran yang bilang. Demikian kajian kita pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.